Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai perundungan. Nah, ini merupakan materi dari PMM yang saya gabungkan. Ini menjadi presentasi yang baik, gitu ya. Semoga aja. Oke, banyak kasus kalau kita melihat berita gitu ya dari TV-TV, koran maupun yang hal lain mengenai kasus penganiayaan atau perundungan ya. Dari dua berita ini kita akan melihat bahwa ada yang salah satu pelaku dan satu lagi pelaku. Nah, kok satu lagi pelaku walaupun dia hanya melihat saja gitu ya. Mari kita bahas mengapa kedua ini disebut pelaku gitu ya. Oke, jika kalian telah menerima sticky note gitu yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu gurunya, silakan kalian jawab siapa saja pelaku dalam perundungan. Lalu kalian maju ke depan untuk menempelkannya, sticky note itu. Yang kedua, bagaimana cara mencegah pembulian? Oke, silakan maju lagi untuk menaruh sticky note-nya di depan. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang melihat pembulian di tempat adalah pelaku? Oke, silakan kalian jawab, lalu kalian tempelkan kembali di depan. Oke, kita akan lanjut lagi mengintegrasikan perundungan kepada ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Sekaligus kita merefleksikan diri sebagai orang Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang-orang yang zalim. Dari surat Al-Hujurat ini, Bapak membuat kata-kata yang digaris tebalkan gitu ya. Digaris tebalkan sama dimerahkan. Ini merupakan sebuah kata-kata inti dari surat Al-Hujurat ayat 11 yang nantinya akan bersangkut paut kepada perundungan. Oke, kita lanjut ke pengertian perundungan. Kita harus tahu dulu pengertian perundungan itu apa aja sih gitu ya. Oke, perundungan adalah suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perilaku secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain yang dilakukan secara berulang dan berpotensi untuk terulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan ya. Jadi di sini banyak kata kuncinya yang harus kita pahami kenapa terjadi perundungan dan apa itu perundungan. Oke, perilaku bullying yang suatu tindakan merendahkan orang lain ya. Ini ada di kitab Sunan Ibnu Majah dengan redaksi sebagai berikut ya. Telah menceritakan kepada Yakub bin Humaid Al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Qais dari Abu Said bekas budak Amir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudara Muslim, gitu ya. Di sini jelas bahwa nantinya kita baik sesama Muslim ataupun orang lain nih, ya udah jangan merendahkan karena martabat seseorang itu bisa sangat fatal baginya untuk kesehatannya. Kita lanjut lagi dari kitab Sahih Muslim nomor 4650. Kutipannya seperti ini. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah ini menunjuk dadanya ya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Ya, ini jelas ya. Kita tidak boleh merendahkan atau menyakiti ataupun menghina sesama saudara muslim. Nah, selanjutnya indikator penyebab bullying menurut Edu Psycho Research Institute gitu ya. Yang pertama adalah karakter berkuasa. Ini biasanya selalu ingin menjadi yang terkuat dan bahkan dipandang hebat. Biasanya kalau kita lihat ya anak-anak yang pembuli ini kan paling superior di kelas gitu ya. Itu bisa jadi indikasi gitu ya.
yang harus kita perhatikan apakah beliau menjadi pelaku atau tidak. Yang kedua adalah keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter dan permisif ya. Biasanya kalau misalkan melihat pelaku pembuli, kita juga bisa melihat pendidikan orang tuanya. Apakah orang tuanya itu otoriter? Jika A ya A, anak tidak diajak diskusi gitu ya. Yang ketiga adalah lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa hingga perilaku bullying tanpa disadari akan membudaya. Ini juga yang kita lihat di lingkungan masyarakat ya. Kalau misalkan hal bully udah menjadi biasa, itu akan berburuk bagi budaya. Karena kenapa? Karena kan perilaku menyakiti orang lain itu bisa menyebabkan yang namanya cacat mental ya. Entah rasa percaya dirinya kurang, rasa bersosialisasinya kurang ataupun hal yang lain. Yang selanjutnya adalah perbedaan perundungan dengan tindakan kekerasan pada umumnya. Gitu ya. Indikator yang pertama ini dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok lain. Ini kecurigaan bedanya perundungan dengan tindakan kekerasan. Yang kedua adalah dilakukan terjadinya terus-menerus dan berpotensi berulang. Seperti dijelaskan pada pengertian perundungan ya, itu ada kata kuncinya yaitu terus-menerus dan berpotensi untuk terulang gitu ya. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan kekuatan kuasa antar korban dan pelaku gitu ya. Misalkan strata tinggi nih sering menindas yang strata lemah, yang sering diejek-ejek. Wah, kamu kurang mampu ini dan sebagai macamnya lah. Dampaknya ini menyebabkan luka fisik ya, entah itu dibully karena kekerasan fisik, tonjok-tonjokin gitu ya. Pada saat berita kan kita melihat bahwa ini anak SMP diancam lah, ditarik kerahnya dan dipukul gitu ya. Nah, seperti itu. Psikologis, sosial bagi korbannya, dia tidak mau berteman lagi sama orang lain. Secara psikologis dia menjadi minder gitu ya. Nah, ini wajib kita perhatikan dampaknya. Ternyata banyak banget dampaknya ya, untuk kita ya kalau bisa kita tanggulangi lah. Dua indikator tambahan jika cyberbullying. Jadi kalau misalkan yang tadi keempat tadi itu adalah indikatornya yang bukan cyberbullying, ini yang cyberbullying tambahannya ya. Indikatornya ini adalah anonimitas atau korban mungkin tidak tahu siapa pelakunya. Indikator kelima adalah publik versus pribadi. Dampak dari cyberbullying nih lebih besar terjadi di depan umum melalui internet ya. Apalagi kalau kita menggunakan sosial media ya. Hal yang aneh-aneh itu bisa jadi bullyingnya kepada orang lain. Karena kan yang namanya sosial media itu menyebar ya dengan FYP-nya. Nah, selanjutnya adalah jenis cyberbullying. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk jenis cyberbullying. Yang pertama adalah framing. Ini tindakan seseorang mengirimkan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Ini bisa kita lihat ya, kalau dari meme-meme gitu ya, ini tidak bisa dijelaskan menggunakan ucapan karena memang bahasanya sedikit kasar nantinya gitu ya. Misalkan, wah lu orang bodoh gitu ya, gak bisa ini nih. Dibawanya banyak banget gitu anak-anak yang meledek di kolom komentar. Selanjutnya yang nomor 2 adalah harassment. Ini tindakan seorang mengirim pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks, jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus gitu ya. Ya udah, kalian kirim sebanyak-banyaknya SMS berisi ejekan yang kurang pantas dan lain-lain gitu ya. Ini termasuk harassment. Cyber stalking. Nah, ini tindakan memata-matai, mengganggu dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Nah, ini kata kuncinya ya, secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalian memata-matai si A gitu ya. Si A ini nilainya jelek, kita ledekin gitu. Itu bisa jadi cyber stalking dan masuk malah ke namanya framing gitu ya. Impersonation. Ini tindakan pura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirim pesan-pesan dan status tidak baik. Ini biasanya kalau kita lihat ya menggunakan akun inner, entah Instagram ataupun yang lain. Ini kebiasaan nih kurang baik ya, dengan menggunakan nama seseorang. Kalau kita emang jujur dan benar ya udah kita menggunakan akun sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah outing and trickery gitu ya. Ini tindakan menyebarkan rahasia orang lain atau aib seorang kalian buka gitu ya di media sosial kalian, entah foto-foto pribadinya yang nyeleneh gitu ataupun yang dapat menimbulkan rasa malu bagi si orang yang ada di fotonya disebarkan gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah kebijakan dasar hukum perundungan di lingkungan sekolah. Ternyata kalau kalian melakukan sesuatu itu pasti ada tindak tanduk dan akibatnya tentunya ya. Oke. Menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Dan ada Undang-Undang tahun nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C dan pasal 9 ayat 1A ini mengenai perlindungan di satuan pendidikan. Semua sanksi yang berlaku berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 1, 2, 3 tentang perlindungan anak. Sanksi bagi pelaku perundungan ya. Yang pertama adalah pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan atau denda hingga 72 juta rupiah. Sangat banyak ya. Apalagi di penjara juga, udah mau di penjara, denda juga gitu ya. Jika korban mengalami luka berat, ini kata kuncinya, luka berat, maka sanksinya adalah pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 100 juta rupiah gitu ya. Selanjutnya adalah jika korban meninggal dunia, maka pelaku sanksinya adalah penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak adalah 3 miliar rupiah gitu. Nah, kalau kita melihat dari sanksi-sanksinya itu cukup berat ya. Dan kita juga berpikir bahwa oh, ini akan berdampak pada masa depan kalian juga untuk siswa pelajar gitu ya. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Dan kalian akan mengalami kehilangan masa muda kalian, masa remaja kalian hanya di dalam penjara gitu ya. Oke, perundungan yang terjadi di sekolah maupun lingkungan di sekitar peserta didik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Tidak hanya dalam bentuk hinaan, kata-kata kasar, namun juga dapat bersifat fisik ataupun sikap alienasi terhadap korban yang dapat mengganggu kondisi sosial maupun psikologis korban. Perundung juga tidak hanya dapat terjadi dalam kajian yang bersifat tatap muka, namun juga dapat terjadi di platform media digital yang menjadi wadah baru dalam melakukan perundungan. Di dunia yang serba digital ini kita juga harus memperhatikan kata-kata ya, baik kata-kata maupun tingkah. Karena apa? Di dalam dunia kerja pasti akan melihat yang namanya tracking dari sosial media gitu. Nah, jenis-jenis perundungan. Yang pertama adalah perundungan fisik. Ini sering menyuruh-nyuruh sambil dipukul dan ditendang dan mencubit. Yang kedua adalah perundungan verbal, mengejek dan menghina perkataan. Yang ketiga adalah perundungan sosial dan relasional. Ini menyebarkan rumor atau kabar burung, kabar bohong, rumor atau gosip yang dilebih-lebihkan sehingga korban merasa terpojok dan merusak relasi dengan lingkungan sekitar korban. Yang keempat adalah cyberbullying. Ini menghina baik secara pesan privat maupun melalui kolom komentar yang jelek mengenai korban. Ya, jadi ada 4. Sekarang kita selanjutnya yang kelima, ejekan dan perpeloncoan. Apa yang membedakan antara perundungan dengan bercanda semata? Ya, tujuan bercanda adalah untuk meringankan suasana dan membuat orang tertawa. Ini selama kedua belah pihak mau menyetujuinya sebagai bahan bercandaan. Nah, ejekan saat bercanda ada rasa kurang nyaman. Ketika satu orang kurang nyaman, entah itu secara psikologis, fisik, dan ekonomi, misalnya ketika orang merendahkan bentuk tubuh, penampilan fisik, atau pilihan yang berbeda, atau hal yang lain. Nah, itu termasuk jenis perundungan nantinya. Merendahkan yang dilakukan seseorang dengan secara berkelompok atau terjadi secara sistematis, misalnya perpeloncoan atau bisa kita kenal dengan namanya hazing gitu ya. Jadi perpeloncoan ini itu merendahkan dengan cara secara sistematis gitu ya. Memanfaatkan korban agar pelaku bersenang-senang dan mempermalukan korban. Ini yang sangat berbahaya biasanya di kalangan baik remaja ataupun yang nanti sudah dewasa gitu ya. Pihak yang terlibat dalam perundungan. Kalau kalian lihat ya dalam situasi tersebut, siapakah saja pihak yang dalam perundungan? Apakah korban, korban, dan pelaku? Atau bisa jadi semua pihak gitu ya. Ya, jawabannya adalah semua pihak yang melihat kejadian perundungan adalah pihak yang terlibat dalam perundungan. Pelaku ini adalah seseorang yang melakukan perundungan. Misalnya habisnya cara jalan dia berbeda pak gitu ya. Itu dia nggak mau ngajarin saya sih pak, makanya saya ejek terus.
Itu salah satu contoh pelaku perundungan. Selanjutnya, guru pun ya, tidak hanya murid tapi guru pun bisa menjadi pelakunya. Kamu ini seperti anak jalanan yang nggak niat sekolah ya, gitu. Misalkan ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, pihak yang terlibat dalam perundungan. Korban. Korban adalah orang yang menjadi target aksi perundungan. Nah, beberapa kondisi yang menjadikan rentan korban perundungan seperti fisik yang lebih kecil, penampilan fisik yang berbeda. Ini sangat yang perlu kita perhatikan gitu ya. Faktor lain adalah kekerasan di rumah, perasaan rendah diri atau trauma masa kecil. Ini yang harus diperhatikan anak itu kita tanyakan entah itu di rumah ataupun saat ketika mereka di sekolah. Karena bisa jadi di rumah pun mereka mendapatkan perundungan dari orang tua mereka. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam perundungan. Penonton atau bystander. Ini bystander ini sering dianggap pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian perundungan. Bystander ini termasuk terlibat dalam perundungan karena mereka hanya membiarkan tanpa melapor atau menengahi gitu ya. Ada dua jenis bystander, yaitu aktif dan pasif gitu ya. Nah, apa sih aktif dan pasif tuh? Aktif itu bystandernya biasanya ikut senang dengan adegan perundungan yang dilakukan pelaku sehingga tidak langsung mendukung tingkah pelaku. Nah, bystander pasif ini biasanya hanya menyaksikan situasi tanpa membantu korban ataupun mendukung pelaku, gitu ya. Perundungan dibiarkan terjadi begitu saja tanpa ada intervensi. Jadi kalau kita lihat yang bagian atas gambar ini merupakan bystander pasif gitu ya. Dia tahu ada perundungan tapi nggak ditengahi. Yang ini adalah yang aktif juga sama, dia juga senang tapi tidak menengahi juga. Oke, selanjutnya kita tidak boleh mewajarkan perundungan karena korban terlihat menerima perlakuan tersebut. Ya, pelaku ini masih anak-anak, kasusnya seperti lelucon belaka dan sebagainya. Ini kata-kata yang sering kita lihat ya di masyarakat kita gitu ya. Nah, perundung hadir karena adanya ketidakseimbangan kuasa yang didukung oleh lingkungan yang tidak aman. Kapan dan di mana perundungan dapat terjadi itu dimanapun ya, baik keluarga, sekolah maupun tempat kerja. Mitos dan fakta mengenai perundungan. Perundungan di kalangan anak atau peserta didik itu adalah hal yang wajar terjadi. Mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah mitos. Perundungan membentuk anak menjadi kuat. Mitos atau fakta? Mitos juga, karena dia akan menyebabkan yang namanya rasa percaya diri kurang. Bagaimana jika anak itu rasa percaya dirinya kurang, maka mau keluar pun dia akan malu, ya tidak kuat gitu ya untuk melihat dunia luar secara bersosialisasi. Yang ketiga adalah perundungan secara verbal sama dampak buruknya dengan perundungan fisik gitu ya. Ini merupakan fakta ya. Karena yang namanya fisik dan mental itu bersatu padu. Ketika mental tidak sehat, maka akan menyebabkan fisik juga tidak sehat. Mitos dan fakta. Kita lanjut lagi. Tidak ada manusia yang pantas menerima perundungan. Jawabannya adalah fakta ya, karena semua manusia itu bernilai sama gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya adalah perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Ini adalah mitos ya. Perundungan tidak sama ya dengan candaan. Karena perundungan sendiri adalah satu pihaknya itu tidak merasa diuntungkan sesamanya gitu ya. Jika didiamkan, perundungan akan selesai dengan sendirinya. Ya, ini mitos ya. Nggak bisa kita namanya perundungan itu diselesaikan dengan sendirinya. Tapi kita harus mengintervensi, bahkan mencegahnya, bahkan melerainya gitu ya. Nah, mitos dan fakta selanjutnya adalah cyberbullying punya dampak yang sama berat dengan perundungan. Jawabannya adalah fakta ya, ini juga sama. Nah, sekarang kita akan bahas ke cara pencegahan bullying gitu ya. Yuk kita lihat video ini, kalian bisa lihat ya bahwa di situ kita akan melihat bagaimana peran aktif dari seseorang. Oke, selanjutnya pencegahan bullying ini dengan kesadaran spiritual. Dari hadis Sahih Muslim, kitab iman, bab penjelasan tentang keutamaan Islam dan apa saja dari perkara-perkara yang utama, nomor 57. Abdullah bin Amru bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang anak laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang bagaimana yang paling baik, gitu ya. Nah, beliau menjawab yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dan dari gangguan lisan dan tangannya, gitu ya.
dari perkataannya aja itu udah bisa menyentuh hati ataupun merusak hati, itu tergantung. Makanya ketika muslim yang baik itu ya berarti lisannya juga yang baik-baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah menjaga keharmonisan dan memutus lingkaran masalah. Ini dari hadis Sahih Muslim, kitab berbuat baik menyambut silaturahmi dan adab, bab menolong saudaranya baik yang berlaku zolim ataupun yang terzolimi, nomor 4691. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kutipannya ya, baiklah, hendaklah seorang menolong saudaranya sama muslim yang berbuat zolim atau yang sedang dijolimi. Apabila ia berbuat zolim atau aniaya, maka cegahlah ia untuk tidak berbuat kezoliman, dan itu berarti menolongnya. Dan apabila ia dizolimi atau dianiaya, maka tolonglah ia. Jadi kita harus menolong keduanya gitu ya ternyata dalam hadis ini. Nah, menghilangkan sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif gitu ya. Makna surat Al-Hujurat ayat 11 ini melihat maknanya bahwa sebuah tindakan preventif dari Nabi Muhammad SAW bagi korban bullying itu berupa solusi bagi seseorang yang dihina atau diejek orang lain untuk membela diri dengan bahasa dan logika yang baik juga gitu ya. Pelaku bullying ini akan cenderung bosan melancarkan tindakannya jika korbannya ini tidak merasa tertekan atau bahkan dapat melawan balik dengan cara yang baik gitu ya. Nah, apa sih perilaku asertif itu adalah perilaku dengan tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga menghargai perasaan dan hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dapat melihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif tentunya. Oke, cara menghentikan tindakan perundungan itu gimana sih caranya? Yang pertama adalah tunjukkan dengan prestasi. Kalau kalian pernah lihat ya anak-anak SMK di Basma ini kan pernah lihat ya video yang Bapak kasih, yaitu mengenai Sir Isaac Newton yang dibully tapi dia menunjukkan dengan prestasi gitu ya. Jika kamu dibully, bisa jadi karena si pembuli ini melihat kekuranganmu. Maka buktikanlah dengan prestasi. Jadikan bulian itu sebagai motivasi untuk berprestasi. Kalau kamu berprestasi, maka pembuli ini akan malu sendiri. Yang kedua, ini adalah komunikasi gitu ya. Berkomunikasilah masalah yang terjadi pada dirimu, entah ke teman dekat, guru wali, ataupun guru BK. Bisa jadi ke orang tuamu juga. Ceritakan secara jujur alur jika kamu mengalami bullying, atau jika kamu nyaman berkomunikasi melalui WA juga bisa ya. Kalian jangan perlu takut. Yang ketiga adalah ambil sisi positifnya. Ingat lagu Tulus yang judulnya Gajah? Ya. Ini mengajarkan hal baik, misalnya gajah memang tidak bisa melompat tetapi mahir berenang. Gajah yang dijadikan olokan itu sifatnya positifnya punya otak cerdas dan juga setia kawan, saling tolong menolong. Yang keempat adalah jalani pertemanan dengan banyak orang. Biasanya korban perundungan itu adalah orang yang suka menyendiri atau jarang memiliki teman. Oleh karena itu, carilah lingkungan pertemanan yang sehat alias tidak suka membuli. Karena jika kalau kamu punya pertemanan yang sehat, maka pembuli biasanya akan menjauhi kamu sebagai korban, gitu ya. Oke, jadi sekian dari presentasinya. Ini merupakan kampanye untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua melalui lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, kekerasan seksual, di mana semua warga satuan pendidikan ini mencintai keberagaman dan mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan. Mari bersama atasi perundungan, merdeka beragam setara, merdeka dari tiga dosa besar pendidikan. Oke, untuk feedbacknya Bapak minta tolong hal baru apa saja sih yang telah kalian dapatkan dari materi hari ini. Silakan tempelkan sticky note kalian ke depan gitu ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini bereferensi dari dua hal ini gitu ya.